Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi akan membahas tentang khodam yang memang sudah familiar di masyarakat Indonesia, yaitu khodam macan belang atau khodam macan loreng. Nah, sebelum BFC melanjutkan pembahasan tentang khodam macan belang atau khodam macan loreng, ada baiknya sahabat BFC semuanya klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan hingga kita dapat berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga seringnya dengan kita berselawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang khodam macan loreng atau khodam macan belang, karena setiap orang yang memiliki khodam ini, ketika khodamnya berbeda-beda, maka ciri-cirinya juga berbeda. Maka khodam macan belang atau macan loreng ini juga mempunyai ciri khas yang tersendirilah ketika seseorang itu memiliki khodam macan belang ini. Nah, jadi BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan ataupun tentang gangguan gaib ataupun pengalaman gaibnya, silahkan DM di IG-nya Bapak Fahmi Channel yang ada di bawah layar nantinya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang memiliki khodam macan belang atau khodam loreng ataupun macan loreng. Jadi ciri-ciri yang pertama, ketika orang memiliki khodam macan belang atau macan loreng ini, dia akan mempunyai sifat pemberani atau nekat. Nah, jadi pemberani dan nekat ini memang suatu hal yang berbeda. Contohnya seperti ini, ketika misal BFC nih dulunya adalah penakut ketika belum didampingi, tapi ketika sudah didampingi oleh khodam macan belang, maka BFC mempunyai nyali yang tidak terduga gitu, dan bahkan nyali itu besar. Bahkan ketika memang itu genting dan itu memang urgent lah kita bilang, itu BFC bahkan bisa nekat gitu. Bahkan padahal dulunya gitu kan nggak berani gitu, penakut, tapi ketika didampingi akan mendapatkan efek yang berbeda ataupun yang mungkin bisa bilang drastis dalam segi hal keberanian. BFC akan mempunyai keberanian yang lebih dan bahkan bisa nekat. Ciri-ciri yang kedua ataupun poin yang kedua itu adalah orang yang memiliki khodam macan belang atau macan loreng ini memiliki sifat ataupun tanda-tanda itu kewibawaan yang besar dan dipercaya oleh orang di sekelilingnya gitu. Jadi ketika orang yang dulunya mungkin ya biasa-biasa aja, ketika dia didampingi oleh khodam macan loreng ataupun macan belang ini, dia akan memiliki energi kewibawaan yang besar dan dia dapat mudah dipercaya orang gitu. Ya mungkin dalam segi misalnya di masyarakat, mungkin dulu karena memang belum didampingi, dia istilahnya belum adalah istilahnya orang-orang tuh melirik dia untuk menjadikan seorang mungkin kayak ketua organisasi ataupun hal-hal yang lainnya di masyarakatan itu kan. Tapi ketika dia didampingi, kadang ada cara ataupun momen yang kita tidak sangka-sangka sehingga menimbulkan orang itu percaya sama kita, sehingga kepercayaan itu kita pegang dan terus menerus seperti itu. Nah, dari mulut ke mulut, oh si Anu bisa jadi ini, si Anu bisa jadi ini gitu misalnya. Jadi orang mempercayai kita dan kita mempunyai juga
jiwa kepemimpinan gitu, mempunyai jiwa kepemimpinan, kewibawaan yang besar. Nah, itu poin kedua. Lalu poin yang ketiga yaitu mempunyai tekad yang besar terhadap tujuan. Jadi seseorang yang didampingi Khodam Macan Belang ini, Macan Loreng ini, ketika dia mempunyai tujuan, maka dia akan mempunyai tekad yang besar untuk menggapai tujuan itu. Nah, karena kan kadang ada orang yang memang ketika ada tujuan nih, udah ada tujuan, tapi untuk menggapainya itu ya setengah-setengah. Tapi ketika orang ini mempunyai Khodam Macan Belang ini, mendapatkan efek isinya energi positifnya itu, mempunyai tekad yang besar untuk mencapai tujuan yang memang ia inginkan. Walaupun misalnya menginginkan suatu benda ataupun menginginkan suatu usaha gitu. Jadi usaha ataupun bisnis yang ingin dikembangkannya, untuk mencapai itu pastinya punya proses. Jadi dia mempunyai tekad yang besar dan tujuan yang untuk dia gapai itu dia memang betul-betul tuh. Jadi dia nggak istilahnya sungguh-sungguh dalam menggapai tujuan yang ia inginkan. Yaitu ini berkaitan juga dengan poin yang ketiga tadi, yaitu pantang menyerah. Jadi dia orang yang didampingi oleh Khodam Macan Belang ini sifatnya pantang menyerah gitu. Walaupun dia gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi gitu. Jadi sehingga tujuan yang dia inginkan itu tercapai. Jadi berkaitan dengan yang poin ketiga tadi. Poin keempat ini dia adalah pantang menyerah. Walaupun prosesnya itu cukup berat, jatuh bangun kita bilang, dia tetap konsisten pada tujuannya sehingga memiliki sifat yang pantang menyerah tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu memiliki, ini unik nih, selanjutnya ini memiliki ilmu bela diri dadakan. Nah, jadi seperti ini contohnya nih. Ini yang memang spesial nih, karena Khodam Harimau Belang ini adalah istilahnya karakternya itu pesilat. Nah, itu keilmuannya itu pesilat bela diri gitu. Jadi ketika orang yang didampingi oleh Khodam Macan Belang ini, ketika dia mendapatkan bahaya, dia akan gerakan tuh kayak seperti otomatis, bahkan apa namanya tuh, kayak refleks aja tuh. Misalnya harus bergerak menangkis seperti ini ataupun harus memukul seperti ini, itu sudah seperti kayak ada yang menggerakkan gitu. Kayak asalnya silat itu memang udah dia kuasai, padahal dia tuh nggak pandai silat gitu, nggak pernah belajar silat sama sekali. Tapi ketika dia mendapatkan bahaya, maka itu muncul secara dadakan, secara tiba-tiba. Makanya saya bilang situ ilmu bela diri dadakan. Ketika diserang tanpa sadar, tanpa itu, maka dia akan mempunyai refleks dan menggunakan ilmu bela dirinya itu ya secara dadakan tadi, karena memang itu efek dari Khodam Macan Belangnya. Dan misalnya kayak dulu misalnya BFC nih punya Macan Belang, ini isu-isu begal sudah banyak, isu-isu yang istilahnya kita bilang yang membahayakan pengendara sepeda motor, mobil istilahnya. Dan di jalan itu ketika udah berancang-ancang ataupun misalnya aku nanti misalnya ada yang menyetop ataupun ada yang ingin menggarang-garai ataupun ingin mengganggu, itu ada seperti ada petunjuk tuh, pukul bagian ininya, kunci bagian ininya supaya dia langsung tidak bisa bergerak dan memang lemah gitu. Ada titik-titik istilahnya bagian tubuh yang memang vital, ketika dipukul atau disentuh bagian agak sedikit keras gitu, itu akan langsung melemahkan orang itu gitu. Nah, jadi itu memang spesial dia. Jadi memang karena karakter si Khodam Macan Belang ini adalah memang seperti pesilat, dia memiliki ilmu bela diri. Nah, itu poin yang kelima, itulah mempunyai ilmu bela diri dadakan. Poin yang keenam atau ciri-ciri yang keenam adalah setia kawan. Nah, orang yang memiliki Khodam Macan Belang ini identik dengan kesetiaan kawan yang besar. Dia tidak misalnya ada kawan yang memang misalnya diganggu atau kesusahan, setidaknya dia mempunyai, walaupun dia tidak bisa membantu secara material, dia secara moral, secara
saya nasihat, itu dia selalu mendampingi dan bersama kawannya lah gitu. Memang dia setia kawan modelnya, dan ketika ada masalah dia selalu bisa untuk menjadi teman sharing, mencari solusi bersama-sama gitu untuk masalah temannya tadi, agar semuanya selesai dengan baik. Selanjutnya yaitu poin ketujuh ataupun terakhir, yaitu orang yang memiliki khodam macan belang atau macan loreng ini adalah mempunyai sifat suka tantangan. Nah, jadi suka tantangan ini dia seperti contohnya, misalkan sahabat BFC ini di perkuliahan, ketika ditantang oleh dosen, misalnya ini dalam segi positif ya, ditantang dalam arti misalnya, kalau kamu bisa mengerjakan soal ini dalam waktu sekian jam atau sekian menit misalnya, maka kamu akan mendapatkan nilai A. Jadi seorang yang memiliki kode macan belang ini, macan loreng ini, ketika mendengarkan tantangan itu langsung biasanya memikir, wah ini aku harus bisa nih, nggak boleh nih pantang aku untuk ditantang kayak gini gitu istilahnya. Tapi dalam arti positif. Memang kalau ditantang secara negatif juga dia paling nggak bisa, misalkan untuk masalah perkelahian atau masalah yang lain itu maka dia paling anti, ya mungkin bahasa keren sekarang, lo jual gue beli gitu lah. Jadi orang-orang yang memang didampingi oleh khodam macan belang ini identik dengan sifat yang suka tantangan. Nah, jadi ya mungkin cukup sekian lah misalnya pembahasan tentang khodam macan belang ini, dan cukup jelas tadi kan dari poin pertama sampai poin ketujuh. Ya mungkin itu aja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini tentang tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang memiliki khodam macan belang atau macan loreng. Nah, cukup sekian dari BFC. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.